Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Dwi Maulana dengan NPM 23100100215. Di sini saya akan membuat tugas video pada matkul PBO2. Di sini saya akan menjelaskan proyek individu saya yang berjudul Budaya dan Pariwisata. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat, yaitu Proyek Budaya dan Pariwisata. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan Java Swing sebagai tampilan antarmuka, MySQL sebagai database, dan Jasper Reports untuk pembuatan laporan. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu pengelolaan data budaya dan pariwisata, seperti data acara, kategori, desa, dan kecamatan, agar pengolahan data menjadi lebih terstruktur dan efisien. Setelah itu, pada bagian folder, pertama saya akan menjelaskan struktur folder pada proyek ini. Pada bagian source package, proyek ini dibagi ke dalam beberapa package utama, yaitu budaya dan pariwisata, frame, laporan, dan main. Pembagian ini bertujuan untuk memisahkan antara logika, pengolahan data, tampilan aplikasi, laporan, dan file utama program. Setelah itu, pada bagian langsung saja kita mulai ke back lab, lab, Setelah itu, langsung saja kita akan mulai dari folder budaya dan pariwisata. Kita ambil sebagai contoh acara Java. Package berisi package budaya dan pariwisata ini berisi kelas-kelas yang digunakan untuk mengelola data dan berkomunikasi dengan database. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan kelas acara Java. Kelas acara Java digunakan untuk mengelola data acara, mulai dari koneksi database, penyimpanan data, perubahan data, penghapusan data, hingga menampilkan data ke tabel dan mencetak laporan. Pada bagian konstruktor, program melakukan koneksi ke database MySQL menggunakan JDBC. Koneksi ini akan digunakan oleh seluruh metode di dalam kelas ini. Kelas ini memiliki metode untuk root seperti simpan acara untuk menyimpan data. Setelah itu ada ubah acara untuk mengubah data. Ada metode hapus acara untuk menghapus data. Selain itu terdapat pengecekan duplikasi ID agar tidak dapat tersimpan dua kali. Seperti itu. Setelah itu pada metode tampil data acara digunakan untuk menampilkan data dari database ke dalam JTable pada tampilan aplikasi. Pada bagian cetak laporan ini, kelas ini juga memiliki metode cetak laporan yang berfungsi untuk mencetak laporan menggunakan Jasper Reports berdasarkan query SQL dan file laporan yang dipilih. Setelah itu kita lanjut ke package frame. Package frame berisi kelas-kelas yang berfungsi Package frame berisi kelas-kelas yang berfungsi sebagai tampilan antarmuka pengguna atau GUI. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan frame acara. Pada form ini, pengguna dapat melakukan input data, mengubah data, menghapus data, pencarian data, serta mencetak laporan. Pada bagian ini, frame ini terhubung dengan kelas acara melalui objek myCode sehingga setiap tombol pada form akan memanggil metode yang ada di kelas acara. Sebagai contoh, ketika tombol simpan ditekan, data dari form akan dikirim ke metode simpan acara. Kemudian tabel akan diperbarui sesuai data di database. Setelah itu lanjut kepada bagian laporan. Maaf, pada bagian kita selesaikan pada bagian frame acara dulu. Di sini ketika kita menekan hapus, data otomatis terhapus. Dan juga
Jika kita menekan tombol ubah, data otomatis terubah. Seperti itu. Setelah itu kita lanjut kepada bagian package laporan. Package laporan berupa file laporan Jasper Report dengan eksternal JXML. File ini merupakan template laporan yang berisi desain dan struktur laporan yang nantinya akan diisi data dari database. Laporan ini dipanggil dari kelas acara Java menggunakan metode cetak laporan, sehingga laporan dapat ditampilkan atau dicetak langsung dari aplikasi. Setelah itu pada bagian package main. Package main berisi file utama untuk menjalankan aplikasi. Pada main Java, program akan memanggil frame dashboard sebagai tampilan awal aplikasi. Coba di sini kita run, kita demo. Kita input data acara. Kita coba di sini input data acara 9898. Nama acara. Coba kita coba tombol simpan. Data berhasil disimpan. Setelah itu, jika ingin mengubah, coba kita ingin ubah. Kita ingin mengubah nama acaranya konser dadakan. Bukan. Nama acara lomba di desa. Kita ubah. Di sini kan masih konser. Ketika kita oke, langsung terganti. Jikalau kita ingin mencari data, misalkan kita ingin mencari lomba di desa, otomatis langsung tertampil. Yang tidak di dalam keyword ini tidak akan tertampil. Jika ingin mencari data ID-nya 98, di sini masuk ada 3 data yang ada angka 98. Setelah itu coba kita hapus. Data berhasil dihapus. Setelah itu pada tombol terakhir kita akan gunakan tombol cetak. Di sini tercetak. Demikian penjelasan singkat mengenai struktur folder dan alur kerja aplikasi yang saya buat. Dengan pembagian struktur seperti ini, aplikasi menjadi terorganisir dan mudah dikembangkan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.